Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Ikhwati fillah, para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Bogor, Roja Tanjung Pinang, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Surabaya, pendengar Radio Albayan di Cianjur, Radio Tarbiyah Sunnah di Bandung, Radio 1 Lombok, Radio Hidayah di Pekanbaru, pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, pemirsa Ahsan TV, pemirsa Asil TV di Pekanbaru, pemirsa Suro TV di Padang, dan beberapa radio dan stasiun TV lain yang ikut menyiarkan kajian kita di sore hari ini. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang Tauhid. Kita sedang membahas rukun Islam yang keempat, rukun iman yang keempat, iman kepada para Rasul. Kemarin, Jumat yang lalu, kita sudah menjelaskan tentang syumuliyah dari ajaran Islam. Universalitas dari ajaran Islam, bahwa Islam itu mencakup seluruh manusia di setiap tempat, setiap zaman, sampai hari kiamat. Dan ajarannya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Ya. Kita juga sudah bahas bahwa Nabi SAW sebagai Nabi akhir zaman, penutup seluruh Nabi, yang tidak ada lagi Nabi setelah beliau, juga tidak ada Rasul setelah beliau. Dan ini ditetapkan oleh Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis yang sahih. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-40, "Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian. Akan tapi beliau itu adalah Rasul terakhir dan Nabi yang terakhir. Maka berkata Nabi SAW, "Ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di." Aku ini penutup para nabi, maka tidak ada lagi nabi seusia aku. Dalam riwayat Imam Ahmad, beliau juga bersabda, inna risalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabiyya. Sesungguhnya tugas kerasulan dan tugas kenabian benar-benar telah terputus. Maka tidak ada lagi rasul setelah aku, dan juga tidak ada lagi nabi. Berdasarkan hal itulah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi penutup. Adapun maksud dari beliau sebagai penutup para Nabi dan para Rasul, artinya adalah tidak akan ada lagi Nabi setelah beliau dan tidak ada lagi syariat yang baru setelah syariat beliau. Adapun nanti di akhir zaman, Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam akan kembali turun. Maka ini tidaklah bertolak belakang dengan kenabian Muhammad SAW sebagai penutup para nabi.
Kenapa? Karena turunnya Isa tidak membawa ajaran baru. Turunnya Nabiullah Isa tidak menggantikan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau turun untuk menegakkan ajaran Nabi SAW, Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau beribadah kepada Allah dengan cara ibadah yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bukan dengan syariat yang beliau bawa dulu sebelum datangnya Islam, karena syariat yang beliau bawa dahulu sudah mansukh, sudah dihapus, sudah diganti dengan syariat Nabi SAW. Maka tidaklah Nabi Isa beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi Muhammad SAW, baik aspek usulnya ataupun aspek furu'nya. Maka turunnya Nabi Isa adalah sebagai khalifah bagi Nabi kita Muhammad SAW dan salah seorang di antara hakim agama bagi umat ini. Oleh karena itulah maka Nabi SAW adalah penutup seluruh nabi. Makanya ajaran yang dibawanya adalah sesempurna-sempurna ajaran. Syariat yang diterapkannya adalah syariat yang paling lengkap. Agama yang dibawanya adalah agama yang paling sempurna, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan berlaku sampai akhir zaman, sampai terjadinya kiamat. Nabi SAW pernah mengumpamakan peran dirinya dengan peran para nabi yang lainnya. Perumpamaan aku dengan perumpamaan para nabi sebelum aku. Itu ibarat seseorang yang membangun sebuah bangunan megah, istana yang bagus. Disempurnakan dan diindahkan. Semuanya sudah selesai. Kecuali ada satu bolong, satu lubnah, satu batu bata yang belum tertutup. Maka orang mengitari, memperhatikan kondisi bangunan ini, mereka masuk ke dalamnya takjub. Keindahan dan kesempurnaan bangunan itu, cuma hanya sayang satu lubang belum tertutup. Orang-orang berkata, aduh ini indah sekali seandainya ini tertutup. Maka aku datang untuk menutupi lubang yang belum tertutup tersebut. Akulah penutup risalah para nabi. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan ini menjelaskan makna dari khataman nabiyyin, artinya adalah penutup para nabi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, beliau berkata, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahun nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa'a fayakthurun. Kata Nabi SAW, dulu Bani Israel selalu dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, diganti oleh nabi yang lainnya. Tapi tidak ada lagi nabi setelah aku, yang ada adalah para khulafa, para khalifah yang banyak. Ya, berdasarkan hal itulah maka nas yang kita sampaikan baik ayat ataupun hadis yang sahih semuanya menunjukkan bahwa Nabi SAW adalah nabi penutup, rasul yang terakhir, tidak ada lagi nabi setelahnya, tidak ada lagi rasul setelahnya, tidak ada syariat baru setelahnya. Adapun kelak di akhir zaman Nabiullah Isa akan turun kembali, tidak sebagai nabi baru, juga tidak dengan membawa ajaran baru. Ajaran yang beliau terapkan dan beliau sebarkan, yang beliau
aplikasikan di kalangan umat ini adalah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah. Kata beliau, "Famin rahmatillahi ta'ala bil ibad irsalu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Thumma min tashrifihi lahum khatamal anbiya wal mursalin bihi wa ikmalud dinil hanifilah. Wa qad akhbara Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi sunnatil mutawatirah anhu annahu la nabiyya ba'dah. Liya'lamu anna kulla man idda'a hadzal maqam ba'dahu fahuwa kadzdzabun affakun dajjalun dhalun wa mudil walau takharrafa wa sya'bada wa ata bi anwa'is sihr wa thalamis wa an-nanjiyat wa kulluha muhal wa dhalal inda ulil albab." Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di antara wujud rahmat Allah taala kepada hamba-hambanya adalah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Kemudian di antara bentuk pemuliaan Allah kepada umat Islam ini, ditutupnya para nabi, para rasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disempurnakannya agama yang hanif ini di tangan beliau. Allah Azza wa Jalla mengabarkan di dalam kitabnya Al-Quran, juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya yang mutawatir, bahwa tidak ada nabi lain setelahnya. Ini dimaksudkan agar orang-orang tahu bahwa setiap orang yang mengklaim posisi ini, yang ngaku-ngaku sebagai nabi atau sebagai rasul setelah Nabi Muhammad SAW, baik personal ataupun kelembagaan. Sebab ada yang mengklaim adanya lembaga kerasulan, rasul secara person sudah tidak ada, tapi kelembagaannya tetap ada. Ada yang mengklaim begitu. Ungkapan dari hadis Nabi SAW yang menyatakan inna risalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabiyya. Hadis ini membantah pernyataan tadi. Sesungguhnya tugas kerasulan, tugas kenabian sudah terputus. Tak ada lagi rasul setelahku apapun bentuknya, dan juga tidak ada nabi setelah aku. Jadi hadis tentang hal itu mutawatir. Al-Quran juga jelas ada. Ya, dan ini memberitahukan siapa orang yang ngaku-ngaku nabi ataupun rasul setelahnya. Dia ini kadzab. Dia ini dusta, dia ini pembohong, dia ini dajjal, sesat dan menyesatkan, sekalipun dia ini bertingkah, berperilaku yang luar biasa dengan membawa berbagai macam sihir, sulap, dan sejenisnya. Semuanya itu mustahil bagi seorang nabi, maka itu sesat menurut para orang-orang yang berakal. Sebagaimana yang Allah berikan keluar biasaan yang berupa istidraj kepada orang-orang tertentu yang termasuk yang ngaku nabi. Seperti kepada Al-Aswad Al-Anasi di Yaman. Seperti kepada Musailamah Al-Kadzab di Yamamah. Dan itu merupakan hal-hal yang merusak ucapannya dan perilakunya, dan diketahui oleh setiap orang yang memiliki akal, memiliki pemahaman bahwa dua orang ini dua orang pendusta yang sesat, yang Allah laknat kepada mereka. Demikian juga semua orang yang mengklaim sebagai nabi atau sebagai rasul sampai hari kiamat. Sampai seluruh nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu nanti ditutup oleh nabi palsu yang paling dahsyat, yaitu Dajjal laknatullahi alaihi. Maka masing-masing dari nabi-nabi palsu, para pendusta tersebut, ya, Allah Azza wa Jalla
memberikan kepada mereka beberapa perkara yang disaksikan oleh para ulama dan orang-orang mukmin tentang kedustaannya. Bahkan Dajjal laknatullahi alaih lebih dahsyat daripada hanya mengaku nabi, tapi bahkan lebih dari itu mengaku sebagai Rabb atau ilah sesembahan bagi manusia. Jadi inilah salah satu di antara kesempurnaan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Mereka pada kenyataannya, yaitu para pendusta, para orang-orang yang mengaku nabi-nabi tersebut, realitanya dalam kehidupan, mereka tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kecuali hanya kebetulan atau ada maksud-maksud tertentu di balik perbuatannya. Maka perbuatan tingkah mereka berada dalam puncak kedustaan, kedurhakaan dalam ucapannya ataupun di dalam perbuatannya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 221 dan 222, Allah berfirman, Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syaitan, tanazzalu ala kulli afakin athim. Kata Allah Azza wa Jalla, mau enggak aku kabarkan kepada kalian kepada siapa setan ini turun? Setan turun kepada setiap pendusta dan pendosa. Jadi orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, ahli maksiat didatangi oleh setan, karena itu mereka kadang memiliki keluarbiasaan. Berupa sihir, berupa sulap, atau berupa hal-hal yang luar biasa lain. Dengan bantuan setan laknatullahi alaih. Maka kepada orang-orang seperti itulah si setan tersebut datang. Sehingga melahirkan keajaiban, keluarbiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku nabi, mengaku rasul, mengaku ini dan mengaku itu. Ya. Dan ini berbeda keadaannya dengan para nabi, para rasul alaihimussalatu wassalam. Para nabi itu adalah orang-orang terbaiknya pada zamannya. Orang-orang yang selalu berbuat baik. Orang-orang yang jujur. Orang-orang yang lurus. Orang-orang yang istiqamah. Orang-orang yang adil. Mereka itu beramar ma'ruf nahi munkar. Ucapannya selalu selaras dengan perbuatannya. Dan ditunjang, dikuatkan dengan mukjizat yang menunjukkan kenabian mereka, diperkuat dengan keterangan-keterangan yang nyata, penjelasan-penjelasan yang gamblang, maka salawatullahi alaihim wassalamu ajmain, dan semoga salawat dan salam itu terus tercurah kepada para nabi dan para rasul selama langit dan bumi ini masih ada. Berdasarkan hal itulah maka manusia tidak memiliki lagi kebutuhan terhadap dibangkitkannya seorang nabi sepeninggal Nabi SAW untuk menyempurnakan syariatnya ataupun untuk memenuhi seluruh hajat kehidupan manusia di dunia. Tidak. Apa yang menjadi alasan harus diutusnya nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW? Tidak ada alasan. Dengan datangnya nabi membawa Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk membutuhkan seorang nabi baru atau rasul baru. Kalau ada orang yang berkata, innal ummata qad fasadat, bahwa umat ini sudah rusak, fal amalu ala islahnya yahtaju ila bi'tsatin nabiyyin jadid. Maka untuk memperbaikinya, mengoreksinya, meluruskannya, dibutuhkan diutusnya nabi yang baru. Kalau ada orang yang begitu, makanya muncul nabi-nabi baru
tapi palsu, mengklaim nabi baru, ada yang mengklaim Jibril, ada yang mengklaim juga turun titisan Nabi Isa dan seterusnya, banyak ya. Jadi kalau orang beralasan kan umat sudah rusak, memperbaikinya butuh terhadap seorang nabi yang baru. Kita jawab bahwa hal bu'itha nabiyyun fid dunya limujarradil islah hatta yub'atha fi hadzal zaman limujarradi hadzal gharad. Apa memang perlu diutus seorang nabi baru di dunia ini sekedar untuk memperbaiki keadaan dengan satu tujuan saja, memperbaiki kerusakan atas umat? Apa perlu begitu? Ya, Nabi zaman baheula, zaman dahulu tidaklah diutus kecuali dengan membawa wahyu. Dan wahyu ini tidak diperlukan kecuali untuk menyampaikan risalah baru atau menyempurnakan risalah yang telah lalu atau untuk membersihkan risalah-risalah dari perubahan-perubahan, penambahan, pengurangan, dan seterusnya. Baru itu dibutuhkan. Maka ketika semua kebutuhan terhadap wahyu itu telah terpenuhi dengan terpeliharanya Al-Quran, dengan terpeliharanya sunnah Nabi SAW, dengan telah disempurnakan agama ini di tangan Nabi SAW, maka tidak ada lagi kebutuhan terhadap Nabi baru. Yang dibutuhkan adalah orang-orang yang apa? Yang memperbaiki kerusakan tersebut. Dan untuk memperbaiki kerusakan umat tidak dibutuhkan nabi baru, cukup para ulamanya, para duatnya, para asatidahnya yang menyampaikan ajaran ini untuk memperbaiki keadaan. Allah Azza wa Jalla telah mengumumkan dalam Al-Quran tentang penutup kenabian dan penutup tugas kerasulan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam Al-Ahzab ayat 40, kata Allah, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian, tapi beliau itu seorang rasul dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Jadi ayat ini jelas pengumuman dari Allah Azza wa Jalla bahwa seluruh tugas kenabian kerasulan ditutup oleh diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi sekaligus rasul. Sebuah keyakinan yang tidak lagi menerima penentangan bahwa keabadian Al-Quran yang di dalamnya mencakup kesempurnaan syariat, hukum-hukumnya, ya, dan seterusnya, itu terpelihara sebagaimana ketika ini diturunkan kepada Nabi SAW beserta keabadian sirah Nabi dan sunnahnya yang menjelaskan makna-makna Al-Quran dengan makna-makna yang sahih. Seolah-olah Nabi SAW itu masih hidup karena seluruh penjelasan beliau itu sudah ada, sudah lengkap terhadap hajat hidup kebutuhan manusia untuk bahagia di dunia dan di akhirat. Sudah jelas itu semuanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fa-in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul." Kalau kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul. Maksud mengembalikan kepada Allah adalah kepada Al-Quran. Maksud mengembalikan kepada Rasul adalah kepada sunnahnya setelah beliau wafat.
Selama beliau hidup, iya langsung ke pribadi beliau. Setelah beliau wafat, ada sunnahnya yang lengkap dan gamblang serta otentik. Bisa dipertanggungjawabkan keotentikannya melalui penelaahan yang super ketat oleh para ahlinya. Makanya para ahlinya yaitu para ulama bisa membedakan mana ucapan perbuatan yang otentik dari Nabi, mana yang lemah, goncang, mana yang dibikin-bikin orang yang palsu. Makanya ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada juga hadis yang palsu. Dipilah-pilih oleh para ulama dengan penjelasan yang gamblang, ilmiah, masuk akal, realistis. Membuat kita ini adem, tentram, dan yakin dengan semua keterangan tersebut. Jadi, nih, kembalikan farudduhu ilallahi wa rasul. Kembalikan kepada Allah, kepada Rasul, cukup. Dan ada ancaman jangan coba-coba menyisihkan Quran, ya, menyampingkan hadis, lalu mengemukakan otak pendapat kita. Padahal otak dan pendapat ini sumber perselisihan itu tadi. Ketika otak lebih didahulukan daripada ayat, daripada hadis yang sahih, Allah tegur. Allah ancam orang yang lancang seperti itu. Allah ungkapkan dalam surah Al-Hujurat ayat pertama dan ayat kedua. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kamu kepada Allah dari hal itu. Mendahului Allah itu artinya mendahulukan pendapat pribadi daripada Al-Quran. Mendahulukan Rasul SAW artinya mendahulukan pikiran pribadi daripada hadis. Ayat hadis nggak dipakai, otaknya kemudian dipakai. Keliru besar. Otak yang harus ngikut Quran dan Sunnah. Kalau tuh ada yang tidak difahami, karena otaknya yang nggak sampai. Jangankan Al-Quran dan As-Sunnah itu. Dari Allah dan Rasulnya, wahyu. Teori yang ditetapkan, dirumuskan oleh manusia harus diikuti oleh orang-orang yang bodoh. Tentang ilmu kedokteran. Para dokter mengetahui itu hasil research. Ribuan tahun, ratusan tahun gitu, hasil riset diajarkan turun temurun sampai orang mempelajarinya, udah dapat lisensi dari dokter. Ahlinya dia merumuskan beberapa rumusan tertentu. Kita orang awam terhadap kesehatan, pengobatan, kedokteran, sudah ngikut saja petunjuk mereka. Masuk akal ataupun tidak. Ya. Sebagaimana umpamanya, jangan pakai akal sendiri itu. Kita pasien punya borok di kaki. Datang ke dokter. Oleh dokter nggak diberi salep karena si lukanya basah. Nggak boleh pakai salep. Dikasihlah pel umpamanya ya. Kita orang awam nggak tahu, nggak ngerti apa hubungan pel ini dengan borok ini. Yang sakitnya borok di kaki, kenapa yang diobatinya mulut? Ya sampai. Kalau mencoba-coba dulu ya, saya ada pengalaman nih, nggak apa-apa cerita, tapi pengalaman ini real. Saya punya paman dulu, rahimahullah sudah meninggal. Saya masih kecil gitu. Paman saya mungkin remaja. ABG pemuda, punya borok tuh di kakinya. Ini saya ceritakan kan dari pengalaman orang. Ke dokter, oleh dokter tidak dikasih salep, tidak diperban, dikasih pil. Nih, dia mikir di rumah, kenapa dikasih pil?
Dia mikir dengan otaknya yang awam, yang bodoh tentang kedokteran. Oh, pil ini mungkin dimakan, nanti menjemar dari dalam tubuh, oleh tubuh, obatnya ini dikirim ke tempat yang sakit. Mungkin kumannya, bakterinya, virusnya diperangi dari dalam gitu. Itu pikiran orang awam, dia mikir, kalau dimakan pertama pahit, kedua lama diprosesnya, akhirnya apa yang terjadi? Kata dokter minum sehari 2 kali atau 3 kali, dia tidak minum. Itu si pil, itu si tablet diremukkan, dihancurkan lalu ditaburkan ke lukanya langsung. Dia mikir kalau dimakan terlalu lama prosesnya, pahit lagi dan belum tentu fokus ke yang disakitkan disebarkannya oleh darah ke seluruh tubuh. Kalau ini langsung saja ditaburkan langsung ke penyakitnya bisa lebih efektif. Akhirnya dia kayak gitu tuh. Karena otaknya yang bodoh tentang kesehatan, tentang kedokteran, istihad sendiri. Petunjuk dari dokter yang ahli di bidang itu nggak digubris. Sampai obat habis, boroknya tambah parah. Karena apa? Karena dia ijtihad dengan kebodohannya di bidang kesehatan. Petunjuk ahlinya nggak digubris. Bayangkan. Karena salah dia. Ketika tambah parah ke dokter lagi, kata dokter sudah habis obatnya, sudah. Seberapa kali? Ya 3 kali kata dokter. Loh, dokter bingung. Kenapa ya? Baru dia bilang, dok nggak saya minum tapi saya hancurkan, saya taburkan. Kenapa begitu? Kan langsung ke sana. Dasar bodoh kamu mah. Bukan begitu cara kerja obat menurut kedokteran. Makan gitu ya. Bayangkan. Kalau mendahulukan otak yang bodoh daripada petunjuk dokter sebagai manusia ahli saja sudah begitu parah. Karena kesalahannya. Apalagi ini petunjuk Allah dan Rasul tentang agama, tentang akhirat. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wattaqullah. Jangan dahulukan, jangan dahului Allah dan Rasulnya. Jangan dahulukan otaknya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah tersebut benar-benar sudah lengkap menjawab seluruhnya. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul. Kepada Allah adalah kitabnya, kepada Rasul adalah hadisnya yang sahih. Dengan demikian, maka alam ini, dunia ini, kehidupan manusia ini tidak lagi membutuhkan diutusnya seorang nabi, seorang rasul yang dengan syariat yang baru kepada manusia sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab seandainya Allah mengutus para rasul atau para nabi, tapi para rasul, para nabi yang diutus itu tidak berbuat apapun, tidak menambah kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka percuma. Ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW sudah sempurna, Al-Qurannya, hadisnya berlaku dimanapun, kapanpun, sampai hari kiamat, sampai akhir zaman. Untuk apa lagi diutus Nabi baru? Karena semuanya sudah lengkap. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Ya. Jadi apabila tujuan diutusnya para rasul adalah untuk menyebarkan risalah dan dakwah ini kepada manusia, maka itu tidak perlu diutus seorang nabi baru atau rasul baru, cukup peran para ulama Islam, ulama kaum muslimin, para da'inya, para duatnya, para asatidahnya, maka merekalah yang harus memikul beban tanggung jawab menyampaikan dakwah dan risalah ini kepada manusia. Tidak butuh ada seorang nabi baru atau rasul baru.
sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukankah ajaran Islam ini juga sudah banyak yang menambah-nambah, mengurangi dan merubahnya? Betul, banyak yang nambah dengan budaya, tradisi, kultur, adat, kebiasaan masing-masing tempat ditambahkan kepada ajaran Islam. Betul ada. Ada yang dikurangi seperti para aklaniun menyatakan nih ayat ini sudah nggak sesuai dengan perkembangan zaman. Hadis ini apalagi nggak perlu dipakai. Yang aneh ini sekarang ini ada orang-orang di zaman menyebarnya virus corona mendesak MUI untuk memberikan fatwa selama corona menyebar nggak perlu melakukan saum. Karena keawaman, ingin mengurangi syariat Islam ini. Ya. Bukankah sekarang syariat Islam juga sudah banyak yang dirubah? Banyak yang ditambah, dikurang oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Kita jawab benar. Tapi kegigihan para ulama yang konsisten tentang Quran Sunnah untuk menjelaskan ajaran yang aslinya, untuk menjelaskan Quran dan hadis atau ajaran Islam ini sudah sempurna, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang, nggak boleh dirubah. Hanya karena untuk memelihara adat istiadat setempat, kultur, budaya, kebiasaan. Kalau adat, budaya itu bikinan orang, bikinan manusia. Namanya juga budaya, hasil budidaya manusia. Hasil olah fikir, olah rasa manusia, jadilah budaya. Bikinan orang. Kalau agama ini bikinan Allah, wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Mana yang lebih baik, yang lebih sempurna? Tentu saja wahyu Allah Azza wa Jalla yang mengetahui segala kemaslahatan dan kemadaratan. Kalau budaya satu dengan budaya yang lain berbeda. Hasil fikir orang, olah fikir, olah rasa orang antara yang satu dengan yang lain berbeda. Bahkan seringkali bertolak belakang satu sama lain. Nggak bisa berlaku secara umum di setiap tempat, di setiap zaman. Kalau budaya, kalau wahyu, ya bisa. Usaha para ulama, para doa tertentu, para asatidah tertentu untuk memulihkan kembali ajaran Islam ini begitu gigih dan di setiap zaman pasti ada mujaddid namanya. Allah telah mengutus setiap mujaddid di setiap penghujung abad. Selalu ada seperti itu. Itulah para ulamanya ya. Walaupun nih mujaddid ulama yang mengajak kembali kepada Islam yang murni ini sedikit, minoritas. Yang lebih banyak orang-orang yang nambah, yang ngurangin, yang merubah dengan adat, dengan kebiasaan, dengan otak, dengan akal, dan yang sejenisnya itu yang lebih banyak. Apa akibatnya? Akibatnya tersisihkanlah orang-orang yang konsisten di atas kebenaran ini. Disebut ini, disebut itu dengan sebutan-sebutan yang memojokkan. Itulah sunnatullah. Dianggaplah sebagai ajaran yang baru, ajaran yang asing. Karena apa? Karena ajaran asli tersebut sudah banyak tertutup, terubah, tertambahi. Pas dimunculkan lagi yang asli dianggap aneh. Ya. Rasul SAW bersabda, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam ini awal kemunculannya dianggap aneh, dianggap asing. Dan kelak di suatu hari, di akhir zaman nanti, Islam akan kembali dianggap aneh, dianggap asing seperti pada awalnya. Fatuba lil ghuraba, tapi berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi ada tapinya, dianggap aneh, dianggap asingnya itu
alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Dalam riwayatin alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Dianggap asing itu adalah orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah Nabi yang sudah dirusak oleh manusia. Menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi, ajaran Islam yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini nih yang akan diasingkan. Ini yang kata Nabi berbahagia. Adapun orang dianggap aneh karena memang anehnya leneh. Tidak pakai Quran, tidak pakai sunnah, pakai ilmu cocokologi. Dianggap aneh juga itu. Maka ini mah tidak masuk dalam hadis itu karena bukan memperbaiki kerusakan yang ada di tengah manusia, bukan menghidupkan lagi sunnah, malah menentang sunnah. Ya, berdasarkan hal itulah maka Nabi SAW cukup sebagai Nabi akhir zaman. Ajaran yang dibawanya begitu sempurna, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia di setiap tempat dan zaman sampai hari kiamat. Maka tak dibutuhkan lagi seorang nabi baru sepeninggal beliau, walaupun ajaran Islamnya sudah banyak dirusak oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab, tapi akan selalu muncul orang-orang yang memperbaikinya. Itulah para ulamanya, para mujadidnya, para duatnya, para asatidahnya. Mereka adalah para penerus tugas yang diemban oleh para nabi. Untuk memperbaiki keadaan tidak dibutuhkan seorang nabi baru, akan tetapi yang dibutuhkan adalah seorang pembaharu yang disebut dengan mujadid, dan itu bisa dihandle oleh para ulamanya, para ustadznya, para dai-nya, ya. Apa sih hikmah dijadikannya Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi? Sudah dijelaskan tadi bahwa kenabian Muhammad SAW menjadi penutup seluruh nabi, kerasulan beliau menjadi penutup seluruh rasul. Karena beliau diutus kepada seluruh manusia di setiap tempat, setiap zaman sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Di antaranya Al-Quran surah Saba ayat 28, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira." Kata Allah, tidaklah kami mengutus engkau, hai Muhammad, kecuali kepada seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Kepada seluruh manusia. Juga dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutus engkau, hai Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bukan rahmat hanya bagi satu negara saja. Ada orang yang menyatakan rahmat sebagai rahmat bagi seluruh alam itu ya Islam Nusantara itu. Bahasa Arabnya rahmatan lil alamin. Mana bisa Islam Nusantara dianggap sebagai rahmatan lil alamin. Lil alamin mah seluruh dunia. Nusantara mah hanya Indonesia saja. Islam Nusantara nanti nggak berlaku di negara lain. Di negara Malaysia, di negara-negara Timur Tengah, di negara Amerika. Karena itu bukan Nusantara. Menerjemahkan Nusantara dengan bahasa Arab rahmatan lil alamin jauh atau nggak kena. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau, hai Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat yang pertama Allah berfirman, "Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira." Maha barokah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hamba. Al-Furqan itu Quran.
untuk menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam, bukan hanya se-Indonesia, bukan hanya se-Arab, tapi ke seluruh alam di dunia ini. Juga dalam surah Al-A'raf 158 Allah berfirman, "Qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakan oleh Muhammad, hei seluruh manusia nih, bukan hei bangsa Arab, bukan. Hei bangsa Indonesia saja, bukan. Ya ayuhanas, saya seluruh manusia, inni Rasulullah ilaikum jamin. Aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Tidak hanya sebagian, tidak hanya satu bangsa, tidak hanya satu suku, tidak hanya satu ras, tapi kepada kalian semuanya. Apabila risalah beliau umum untuk seluruh manusia, maka pastilah syariatnya syariat yang sempurna yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan tidak membutuhkan syariat baru dan tidak membutuhkan nabi baru untuk mengaplikasikannya. Coba aspek apa dalam kehidupan manusia yang tidak diatur oleh Islam? Semua diatur. Ke WC juga ada aturannya. Ketika masuk ke WC, dahulukan yang kiri. Ketika keluarnya, dahulukan yang kanan. Ketika di dalamnya, nggak boleh ngomong bicara. Ketika BAB, BAK, jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Itu ada aturannya loh. Makan ada aturan, jangan pakai kiri, pakai tangan. Ya gulam kul samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Hai nak, sebut nama Allah ketika makan. Makan dengan tangan kananmu. Ambil dari yang terdekat denganmu. Ada aturannya. Mau tidur, mau berhubungan suami istri. Ada adabnya, ada doanya. Seluruhnya diatur oleh ajaran Islam. Untuk kemaslahatan mereka. Aspek apa di dalam kehidupan manusia yang tidak diatur oleh syariat ini? Diatur semuanya. Bagaimana naik kendaraan, doanya apa? Keluar masuk rumah, ada doanya. Keluar masuk pasar, ada doanya, ada adabnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang pertama masuk ke pasar. Jangan sampai kita menjadi orang yang terakhir keluar dari pasar. Itu semuanya ada. Jual beli semuanya diatur oleh ajaran Islam. Sempurna mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Maka tidak perlu lagi penyempurnaan bagi manusia dan tidak lagi membutuhkan seorang nabi baru. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini sudah aku sempurnakan bagimu agamamu. Telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Al-Quran yang diturunkannya menjawab segala sesuatu rahmat dan kabar gembira. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 89, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa huda wa rahmatan wa busyral muslimin." Dan kami telah menurunkan kitab kepada engkau, hai Muhammad. Itu Al-Quran. Tibyanan likulli syai'. Menjelaskan segala sesuatu. Wahudan wa rahmah. Wa busyra. Sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai busyra. Kabar gembira bagi orang-orang muslim. Dalam surah Al-Maidah ayat 8 ayat 48 Allah berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq." Kata Allah Azza wa Jalla, dan kami telah turunkan kepada engkau sebuah kitab dengan benar. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Juga wa muhaiminan alai. Sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Pengganti bagi kitab-kitab sebelumnya. Maka tetapkan hukum di antara manusia dengan apa yang Allah turunkan dan jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka
untuk menggantikan kebenaran yang Allah datangkan kepadamu. Dari sinilah kita mengetahui bahwa kenapa Nabi SAW sebagai Nabi penutup? Karena beliau diutus untuk seluruh manusia, untuk semesta alam. Agama yang dibawanya sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan, menjelaskan segala sesuatu, menerangkan seluruh aspek kehidupan manusia, dan yang melengkapi kitab-kitab syariat-syariat yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya sudah lengkap, sudah paripurna, sudah komplit, maka tak membutuhkan tambahan, pengurangan, perubahan dari otak dan akal manusia, kebiasaan, adat, dan kultur manusia, karena begitu sempurnanya ajaran Islam ini dan juga tak membutuhkan nabi baru untuk menyempurnakannya. Ya, dari sanalah kita mengetahui bahwa Nabi SAW adalah Nabi akhir zaman. Ketika muncul orang-orang yang mengaku nabi tapi palsu, seperti ajaran Qadian, ajaran yang kita kenal dengan sebuah sebutan Ahmadiyah. Karena ada yang ngaku nabi baru yaitu Mirza Ghulam Ahmad yang kemudian ajarannya disebut dengan ajaran Ahmadiyah. Dan dia mengklaim sebagai nabi itu berdasarkan ayat loh. Allah berfirman dalam Al-Quran surah As-Saff ayat yang ke-6. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Berkata Nabi Isa, ingat ketika Nabi Isa berkata, "Hai Bani Israel, aku adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan kitab Taurat yang ada pada kalian dan memberi kabar baru, kabar gembira kepada kalian dengan akan datangnya seorang nabi setelah aku namanya Ahmad." Tuh. Pemahaman yang benar dari ayat ini, Ahmad di sini Nabi Muhammad SAW. Beliau namanya Ahmad juga Muhammad. Sudah diberitakan kenabian Nabi akhir zaman yang namanya Ahmad atau Muhammad. Tapi ayat ini diklaim oleh Ahmadiyah ini, Nabi akhir zaman ini Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad. Oleh para ulama itu dibantah. Ya. Di antara bantahannya itu adalah begini, wa nahnu idza tatabba'na yakni Al-Qur'an, kalau kita menelah Al-Qur'an, kita akan mengetahui beberapa sebab yang menyebabkan umat ini butuh diutus nabi baru. Setidaknya ada 4 sebab kenapa umat manusia butuh diutus nabi baru. Sebab yang pertama adalah kanat hadhil ummah majah minallahi nabiyyun min qabl wala kana li ta'alimi nabiyyin mab'utsin min ummati ghairiha an tasila ilaiha. Pertama, kalau kepada umat tersebut belum pernah diutus seorang nabi pun oleh Allah. Belum pernah diutus seorang nabi pun. Terus ajaran nabi-nabi terdahulu nggak sampai kepada generasi umat ini umpamanya. Ini alasan pertama umat tersebut butuh nabi baru. Apa alasan pertama? Alasan pertama itu kalau ke umat ini belum ada diutus nabi baru dan nabi dulu ajarannya nggak sampai. Ini alasan pertama, butuh nabi baru tuh. Alasan kedua, kana qad ursila ilaiha nabiyyun min qabl walakin kana ta'limuhu qad unhumiya au la'ibat bihi yadun nisyan aw tahrif hatta lam yu'adda bi imkanin nas ay yattabi'uhu ittiba'an kamilan sahihan. Kedua,
kalau kepada umat itu sudah diutus seorang nabi, tapi ajarannya sudah banyak diselewengkan, dirubah, ditambah gitu ya, dikurangi. Jadi diselewengkan di tangan manusia yang tak bertanggung jawab, pelupa atau dirubah dan seterusnya, sehingga tidak mungkin manusia bisa mengikuti agama itu secara benar. Ada nabi ini. Nabinya sudah pernah diutus tapi sudah wafat dan ajarannya sudah banyak penyimpangan, penyelewengan, sehingga nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang asli, mana yang palsu, sudah tidak bisa lagi diketahui. Nah, baru itu butuh nabi baru. Ini alasan kedua. Kedua alasan ini dibantah oleh para ulama. Nanti 3-4-nya. Adapun alasan yang pertama, bahwa umat butuh nabi baru kalau umat ini belum pernah diutus nabi dan agama lainnya nabi terdahulu nggak sampai ajarannya ke umat ini. Maka untuk kita ini sudah tidak perlu lagi. Karena apa? Memang ke zaman kita nggak ada nabi yang diutus. Nabinya sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Tapi ajarannya sampai, Qur'annya, sunnahnya sampai secara utuh, tidak kurang. Itu yang menyebabkan nggak perlu nabi baru. Kedua, alasan kedua tadi, sudah diutus nabi tapi ajarannya sudah berubah sehingga tidak mungkin lagi diikuti. Ini juga bagi kita nggak perlu. Betul kita sudah diutus nabi akhir zaman yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ajarannya masih utuh dan dijamin oleh Allah dipelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami loh yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan memelihara sampai akhir zaman. Maka sejak diturunkannya ayat sampai detik ini, sampai kiamat nanti, Quran nggak akan bertambah, nggak akan berkurang, nggak akan berubah walaupun satu huruf. Alasan kedua juga terbantah. Alasan ketiga, karena qad ursila ilaihi nabiyyun min qabl. Walakin ta'limuhu makanat syamilatan liman ya'ti ba'dahu wafiyah li asrihim. Ketiga, sudah diutus nabi sebelumnya, tapi ajarannya itu tidak sempurna, tidak cocok lagi untuk kehidupan di masa-masa setelahnya. Maka kebutuhan terhadap ajaran untuk menyempurnakan tambahan itu menyebabkan dibutuhkannya diutusnya seorang nabi baru. Jadi, ya sudah diutus nabi, tapi ajarannya belum sempurna, loh, tidak mencakup aspek kehidupan manusia seluruhnya. Alasan ketiga ini juga terbantah. Karena apa? Karena ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW sudah sempurna. Sudah kita jelaskan tadi, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Kasus-kasus yang terjadi belum ada di zaman Nabi SAW, tapi ayat dan hadis yang berupa kaidah pokok untuk menjawab semua pertanyaan itu lengkap. Apa sih masalah yang terjadi sekarang di dunia modern, zaman teknologi tinggi, tapi tidak terjawab oleh ajaran Islam apa? Semuanya ada jawabannya secara lengkap. Oleh karena itu alasan ketiga ini terbantah juga. Alasan keempat, alasan terakhir, kana qad ursila ilaihi nabiyyun walakin kanatil hajah taqtadi ayyursala ma'ahu nabiyyun akhar litasdiqihi wa ta'yidihi. Keempat, ada nabi yang diutus akan tetapi butuh diutus nabi kedua untuk menguatkannya, untuk mendukungnya. Seperti umpamanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Beliau punya kelemahan ketika diutus untuk berdakwah kepada Fir'aun, yaitu apa? Kurang lancar berbicaranya. Maka beliau minta kepada Allah pembantu, wazir,
Yang menguatkan, yang pandai bicara itu siapa? Nabi Harun. Di zaman itu juga ada nabi lain sezaman dengan Nabi Musa dan Harun. Nabi Musa berguru kepada nabi ini siapa? Khidir alaihissalatu wassalam. Ya. Nah, untuk mendukung, menguatkan. Baru nih. Sedangkan di zaman Nabi SAW, seandainya dibutuhkan Nabi penguat, nih saya lebih layak untuk diutus sezaman dengan Nabi SAW. Wah, Nabi ini kayaknya nih kedodoran nih, kerepotan untuk berdakwah. Bakal akan diutus Nabi yang Nabi kedua untuk mendukungnya. Pasti di zaman itu jauh lebih berat daripada zaman sekarang. Zaman itu mah, wah dihina, dipojokkan, dibunuh, diboikot, diperangi dalam keadaan lemah gitu ya. Butuh pendukung jauh lebih besar kebutuhannya hari itu dibanding hari ini. Ternyata tidak. Cukup dengan satu nabi. Itu bisa menghandle semuanya sehingga umat yang dididiknya menguasai hampir separuh dunia di masanya. Di zaman para khulafaur rasyidin, negara Islam di bawah pemerintahan mereka itu begitu ditakuti dan disegani. Mampu meruntuhkan dominasi negara-negara besar saat itu. Romawi tumbang, Persia juga tumbang, apalagi negara-negara kecil yang lainnya. Maka berdasarkan hal itu 4 alasan dibutuhkannya, diutusnya seorang nabi baru, semuanya sudah terbantah, tertolak dengan semua penjelasan tadi. Dari sini kita bisa melihat bahwa diutusnya nabi sebagai penutup para nabi karena langsung bisa menghandle seluruh permasalahan yang akan muncul dalam kehidupan umatnya sampai akhir zaman. Karena lengkap dan sempurnanya ajaran yang dibawanya serta adanya jaminan dari Allah bahwa Islam, Al-Quran dan As-Sunnah akan terpelihara sampai akhir zaman. Karena Allah tidak akan membiarkan orang-orang merusak, merubah, dan menambahnya. Allah selalu akan bangkitkan orang-orang yang Allah kehendaki untuk mempertahankan keaslian dan kemurnian dari ajaran Islam ini sampai akhir zaman. Ya, inilah penjelasan tentang bahwa Nabi SAW sebagai Nabi akhir zaman. Kita cukupkan penjelasan kita sampai di sini. Insya Allah tema berikutnya akan kita bahas tentang sesuatu yang sangat menarik, yaitu karomah para wali Allah ya. Untuk sekarang sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Al-Akhl Fadil Fawas di studio Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Terima kasih kami ucapkan untuk Al Ustadz, jazakumullahu khairan, materi bahasan yang penuh manfaat yang telah disampaikan di sore hari ini. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk sesi interaktif. Bagi Anda yang akan bertanya, silahkan bisa hubungi kami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Begini Pak Ustadz, saya Kadan dari Cianjur. Ada, Saya silakan. bertanya, begini Pak Ustadz, saya belum terlalu paham tentang manhaj dan madhab. Jadi apa makna manhaj dan madhab? Madhab. Dan apakah manhaj dan madhab? Apakah kita harus bermanhaj dan bermadhab? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Silahkan Ustaz. Terima kasih Bapak. Silahkan Ustaz. Ya Bapak dari Cianjur ya yang barusan, barakallahu fik, apa makna dan perbedaan antara manhaj dengan madhab? Manhaj artinya tariqatul faham lil kitab was sunnah. Itu makna manhaj.
Manhaj itu metode, cara memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Orang dalam memahami Quran Sunnah ini berbeda-beda. Ada yang dengan akal pikiran. Dia nggak paham ilmu tafsir. Nggak ngerti bahasa Arab. Dia mempelajari Al-Quran dan hadis dari tarjamah. Atau mungkin mengerti bahasa Arab, bisa membaca kitab-kitab berbahasa Arab. Tapi ketika memahami Quran dan Sunnah dengan akal dan pikiran. Apa akibatnya? Akibatnya keliru dia. Sebab akal dan pikiran bukan alat untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan alatnya. Akhirnya dia keliru, dia salah. Dan terjerumus ke dalam dosa besar. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Daud menyatakan, Man qala fi kitabillahi bira'yihi, fa'asaba faqad akhta'a. Dalam riwayat lain, Man qala fi kitabillahi bira'yihi, falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu, dengan akal, siap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu, lalu benar, maka dia telah salah. Benar, ucapannya benar itu kebetulan benar. Tapi cara, metode dia, sikap dia mempelajari Quran bukan dengan alatnya, itu keliru. Akal, ra'yu bukan alatnya. Sebagaimana akal juga, ra'yu juga bukan alat untuk memahami kesehatan dan obatnya. Apa sih alat untuk memahami kesehatan dan obatnya? Ilmu kedokteran, ilmu tentang kesehatan. Ilmu tentang kedokteran kesehatan itu lahir dari berbagai macam eksperimen yang dilakukan selama puluhan, ratusan, mungkin ribuan tahun. Kemudian diturunkan, diwariskan secara musalsal kepada generasi-generasi yang berikutnya. Ya. Akal dan otak bukan alat untuk memahami mesin. Ilmu tentang tentang mesin mobil, mesin motor atau kendaraan lainnya. Bukan. Coba kita punya akal, punya otak. Mobil kita rusak. Dengan otak kita, dengan akal kita bisa nggak kita memperbaiki? Padahal kita nggak ngerti mesin, enggak. Membongkarnya bisa gampang, tapi masangnya kembali, ya. Terus apa itu alat untuk memahami mesin? Ilmu tentang permesinan. Otak kita harus diisi dulu ilmu tentang mesin. Sekolah dulu ke jurusan mesin. Isikan otak kita dengan ilmu tentang mesin. Baru nanti bisa. Bukan hanya memperbaiki, bisa bikin mobilnya, bisa bikin motornya, dan seterusnya. Ya, kalau kita ingin mengobati dengan cara yang benar, mengetahui penyakit, isi dulu otak kita dengan ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Baru nanti bisa memperbaiki keadaan si sakit. Al-Quran juga begitu. Ya, alat untuk memahami Al-Quran adalah ilmu tafsir. Alat untuk memahami hadis adalah ilmu hadis, bukan otak yang kosong dari itu. Ketika kita bodoh tentang bahasa Arab, bodoh tentang ilmu tafsir, bodoh tentang ilmu hadis, lalu otak yang kosong dari ilmunya tersebut dipakai memahami Quran Sunnah. Keliru. Akhirnya lahirlah pendapat yang aneh-aneh, keyakinan yang aneh-aneh, otomatis melahirkan amal yang aneh-aneh yang berbeda dari apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat zaman dahulu. Itu manhaj yang keliru dalam memahami Islam. Ada lagi orang yang ketika memahami Islam caranya dengan mencampur dengan budaya, dengan adat, dengan kultur. Ada lagi yang memahami ajaran Islam dengan perasaan, dengan zauk, dengan intuisi. Itu manhaj yang keliru dalam memahami Islam. Adapun manhaj yang benar dalam memahami Islam adalah memahami Quran Sunnah menurut pemahaman ahlinya. Siapa ahlinya? Yang pertama Nabi, yang kedua para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang menguasai seluruh ilmu syar'i yang dibutuhkan untuk memahami Quran Sunnah secara benar. Nah, itulah manhaj yang benar.
Manhaj yang benar memahami Quran Sunnah menurut pemahaman as-salafus saleh. Generasi salafus saleh, sahabat tabi'in dan tabi'un tabi'in. Karena para sahabat dijamin pemahamannya benar oleh Quran, oleh hadis. Mereka dibimbing oleh Nabi langsung. Bila ada salah dan kekeliruan ditegur, diluruskan. Maka pemahaman para sahabat melahirkan keyakinan yang benar tentang Islam, pengamalan yang benar tentang Islam, jihad dan dakwah yang benar tentang Islam. Makanya kehidupan mereka diberkahi. Kuntum khaira ummatin itu kalian sebaik-baik umat lah kalian, maksudnya umat Islam di saat ayat itu turun, yaitu para sahabat. Khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang segenerasi dengan aku, yaitu para sahabat. Lalu setelah itu, lalu setelah itu. Kenapa mereka dianggap generasi terbaik? Karena agamanya terbaik, pemahamannya, keyakinannya, amalnya, dakwahnya, dan jihadnya semuanya berdasarkan tuntunan dari Nabi SAW. Ya, nah inilah manhaj yang benar. Ikuti penjelasan para sahabat, para ulama yang mereka beberkan dalam kitab-kitabnya. Makanya ngaji kita adalah ngaji kitab. Gak pernah tematik yang lahir dari hasil ijtihad para ustadz, yang enggak. Kita mengkaji kitab karena dari ahlinya langsung. Allah menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya kalau kalian tidak tahu. Kalau kita sakit, kemana kita pergi? Ke ahlinya, dokter. Kalau mobil kita mogok, kemana kita pergi? Apa kita bongkar sendiri? Enggak, kita ke ahlinya, itu ke bengkel, ke montir, ya. Kalau HP kita rusak, apa kita bongkar sendiri? Kita kan punya akal, punya otak gitu ya. Otak kita, akal kita bisa nggak memperbaiki HP yang rusak? Enggak, karena otak kita bodoh dari ilmu tentang IT. Tanya ke ahlinya, ke tukang servis, apa namanya, HP, ya ahlinya. Apalagi agama Islam. Mau nggak kita umpamanya ketika nih, mobil kita mogok, terus nanya ke orang siapa aja lah ya, yang kita anggap, tolong bongkar ini. Mau nggak? Nggak berani. Ya, jangankan gitu, ada bengkel-bengkel yang kecil di pinggir jalan, kita nggak berani ke sana. Harus ke bengkel yang bonafit, bengkel yang recommended, bengkel yang besar, yang para montir di sana juga lulusan sekolah mesin. Adapun bengkel yang pinggir jalan kan biasanya autodidak gitu ya. Tidak didasarkan kepada ilmu yang memadai, tapi hanya pengalaman yang mungkin banyak kekeliruan, banyak kesalahan, dan banyak tidak menguasai. Umpamanya kita nggak berani ke sana. Kita sakit berobat, ada dokter spesialis, ada dokter umum, ada mantri. Kemana kita akan pergi? Padahal kita uang ada, pasti ke spesialis. Nggak berani ke mantri atau ke bidan umpamanya. Ini penyakitnya kronis, nggak berani ke dokter umum biasa, harus ke spesialis yang sudah sepuh, sudah berpengalaman gitu. Nah, itu dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan agama. Inilah yang disebut dengan manhaj, ya. Manhaj itu apa? Thariqatul faham lil kitab was sunnah. Cara atau metode dalam memahami Quran Sunnah. Metode yang benar, manhaj yang benar adalah mengikuti pemahaman para ahlinya tentang agama itu, yaitu generasi as-salafus saleh di kalangan para ulama as-salafus saleh zaman dahulu yang kitab-kitabnya sampai ke kita sekarang. Itulah yang disebut dengan apa? Manhaj. Adapun madhab, madhab ini adalah khususnya memang berlaku umum. Ada madhab dalam masalah akidah. Ada madhab dalam masalah fiqih, ya. Ada madhab dalam masalah tasawuf di kalangan para sufi, ya. Banyak, ya. Madhab ini kumpulan pendapat dalam satu perkara. Dalam masalah fiqih ada madhab Abu Hanifah, madhab Malik, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Artinya apa? Kumpulan pendapat Imam Abu Hanifah, ya, dan beserta metodologi ketika menerapkan hukumnya itu dalam masalah fikih, disebutlah madhab Imam Abu Hanifah. Ini disebut madhab Maliki karena nisbat kepada Imam Malik. Ini disebut dengan madhab Syafi'i karena nisbat kepada Imam Syafi'i.
Ini madhab Hambali karena nisbat kepada Imam Hambali hanya dalam masalah fikih. Adapun madhab mereka di bidang akidah sama. Akidah Imam Abu Hanifah, akidah Imam Malik, akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Ahmad, semuanya sama. Karena apa? Karena manhaj mereka dalam memahami Quran Sunnah sama. Yaitu Nabi SAW, sahabat, dan para ulama tabi'in. Itu manhaj mereka dalam memahami Quran Sunnah. Ya. Adapun ada perbedaan dalam madhab fiqih di kalangan para ulama madhab tersebut karena banyak faktor, karena belum terkodifikasinya hadis-hadis, belum terbukukannya saat itu, menyebabkan ada hadis yang sampai ke satu imam tidak sampai ke imam lain. Otomatis dalam hal itu berbeda mereka, ya. Ada beda sudut pandang, ya. Dan seterusnya, dan banyak lagi beberapa faktor yang menyebabkan mereka berbeda dalam masalah fikih tapi tidak berbeda dalam masalah akidah dan tauhid. Tauhidnya sama, akidahnya sama, hanya fikihnya berbeda. Perbedaan dalam masalah fikih tidak menjerumuskan orang kepada kebidahan apalagi kesesatan. Enggak, ya. Mereka semuanya adalah ahlus sunnah. Karena apa? Karena manhaj mereka sama. Imam Abu Hanifah ahlus sunnah, Imam Malik ahlus sunnah, Imam Syafi'i ahlus sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal juga ahlus sunnah. Karena manhaj mereka berbeda karena manhaj mereka sama dalam memahami Quran Sunnah, yaitu mendahulukan ayat, hadis, lalu pendapat para sahabat, lalu barulah mereka ijtihad dengan keahlian mereka masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Terima kasih jazakallah khairan jawaban dan nasihat Al-Ustadz. Untuk selanjutnya kita angkat dari pesan singkat dari Pak Agus di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimanakah kondisi jika di zaman ini ada orang-orang yang hidup di wilayah terpencil atau pedalaman yang menyebabkan dakwah Islam atau kabar tentang Nabi akhir zaman yang membawa ajaran Islam tidak sampai kepada mereka? Apakah jika mereka mati dalam keadaan kafir atau bagaimana? Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakallah khairan, Ustaz. Pak Agus di Riau. Agus ini biasanya orang Sunda atau orang Jawa ya. Mungkin asalnya dari Jawa. Barakallahu fik. Pertanyaannya bagaimana kalau ada satu daerah terpencil, terisolir, belum sampai dakwah Islam kepada mereka, jadi mereka itu tidak tahu bagaimana cara ibadah yang benar, ya. Bagaimana hukumnya? Dia dihukumi kafir ataukah tidak? Pertama, di zaman sekarang ini teknologi begitu maju pesat, nyaris hampir tak ada satupun negeri, satupun daerah yang terpencil yang menyebabkan Islam tidak sampai kepada mereka, ya. Pastilah sampai. Baik itu di negeri terpencil atau di negeri kafir, yang hidupnya seluruhnya kafir, pasti Islam sudah sampai kepada mereka melalui internet, ya, melalui teknologi. Ya, dakwah sudah kena ke mereka. Tapi andai umpamanya ada orang, baik person, pribadi, belum sampai dakwah Islam ke dia, atau satu komunitas, ya, belum sampai dakwah Islam, atau sampai berita tentang Islam kepada mereka, tapi beritanya yang keliru. Digambarkan oleh orang kafir. Bahwa ada orang agama namanya Islam, orangnya umpamanya kejam, orangnya bodoh, orangnya jorok, orangnya tidak disiplin, orangnya umpamanya selalu menteror, ngebom, ngebunuh gitu. Jadi image Islam dalam benak mereka seburuk itu, jadi benci. Sedangkan dakwah Islam yang benar tidak sampai kepada mereka umpamanya, ya. Bagaimana orang seperti itu? Ya, secara zahir, secara lahiriah mereka kafir. Dan diperlakukan sebagai orang kafir. Kalau mereka mati tidak boleh disolatkan, tidak boleh didoakan dengan doa ampunan, rahmat, dan tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Mereka dihukumi secara zahir. Fahkum bidawahirikum walatahkum bisarairikum. Hukumi mereka berdasarkan zahirnya.
zahirnya tidak bersyahadat, tidak mengamalkan ajaran Islam, zahirnya kafir, ya sudah kafir. Diperlakukan di dunia sebagai orang kafir. Adapun bagaimana nasib mereka di akhirat itu adalah urusan Allah Azza wa Jalla dengan mereka. Kita hanya disuruh menghukumi mereka secara zahirnya saja, ya. Adapun masalah batinnya, masalah bagaimana nasib mereka di akhirat, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas, kalau kita menemukan orang seperti itu, begitu kita datang kepada mereka, mereka tahu kita Islam, langsung benci. Kita ngomong baru satu huruf saja sudah dilempari, sudah diusir, sudah mau dibunuh, dan susah untuk menyampaikan Islam kepada mereka, gitu ya. Karena apa? Karena berita tentang Islam yang sampai kepada mereka selama ini nggak ada yang benar, buruk semuanya, gitu ya. Maka ya sudah, secara zahir mereka dihukumi bukan Muslim. Maka berlaku hukum bagi setiap orang yang tidak Muslim, yaitu ya tidak salam, ya. Kalau kita bertemu dengan dia dan kita tidak mensolatkan bila mereka mati, tidak mendoakan ampunan dan rahmat dan seperti itu. Adapun nasib mereka di akhirat kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Silakan lagi Fawaz. Terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fiik jawaban dan nasihat Al-Ustadz. Masih kami coba sapa untuk yang berikutnya dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bapak dengan siapa, dari mana? Aku Ustaz, Ana mau nanya bagaimana statusnya, apakah pengikut Ahmadiyah itu masih bisa dibilang seorang Muslim ataukah tidak Muslim lagi? Iya. Itu saja Bapak. Itu aja Ustaz. Baik, terima kasih. Barakallahu fiik. Nah, silakan Ustaz. Wa iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Muslim atau tidak? Tidak. Karena apa? Karena mengklaim adanya nabi baru itu sudah kufur, sudah murtad. Karena tidak percaya kepada Quran, tidak percaya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah tadi menyatakan, maka Muhammadun aba ahadim mirijalikum walakinna Rasulullah khataman nabiin. Ya, jadi dia itu ingkar kepada itu. Muhammad itu bukan bapak salah seorang di antara kalian, tapi Nabi dan Rasul penutup. Sudah. Nabi menyatakan nggak ada lagi Nabi setelah aku. Nah, itu ingkar kepada ayat itu. Siapa orang yang mengklaim ada nabi baru setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia dianggap murtad. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, di dalam kitab yang sedang kita bahas ini, famanidda ada khatamin nubuwah ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw saddaqa may yad'i dzalik fahuwa murtadun an dinil Islam. Ya, siapa orang yang mengklaim, mengaku-ngaku, ya, bahwa Nabi itu bukan Nabi Muhammad itu bukan Nabi penutup, atau membenarkan orang-orang yang mengaku-ngaku Nabi, dia itu murtad dari ajaran Islam. Oleh karena itu seluruh sahabat sepakat memerangi orang seperti itu karena dianggap murtad. Diperangilah Musailamah al-Kadzab, diperangilah Al-Aswad al-Anasi, ya, diperangi. Karena apa? Karena mereka di luar Islam, sudah kafir murtad dari agama Islam, walaupun mereka mengklaim diri sebagai seorang Muslim, masih menggunakan aksesoris Muslim, istilah-istilah Islam, sholat, saum, haji, dan seterusnya, tapi meyakini ada Nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW, mereka murtad, keluar dari Islam. Maka kita tidak boleh sholat di belakang Imam Ahmadiyah. Tidak boleh umpah salam kepada mereka. Dan kalau mereka mati dalam keadaan demikian, kita tidak menyolatkan dan tidak mendoakan ampunan, memperlakukan mereka sama dengan agama-agama lain di luar Islam. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, waktunya sudah habis untuk kajian kita. Insyaallah kita akan teruskan di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.